Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala tahirin wa ashabil muntajabin. Kawan-kawan yang menyimak Salawat Channel, hari ini kita akan coba untuk membacakan buku Ensiklopedia Mizanul Hikmah. Ini saya buka secara acak saja. Saya akan masuk dibuka langsung saya pada halaman 212 pada jilid 1 pada bagian tingkatan iman. Ini menarik ya. Kita akan dibacakan dan nanti kawan-kawan yang menyimak bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran, mengambil mauizah, kemudian juga mengambil inspirasi dari sini apa sebetulnya dari hadis yang disampaikan oleh keluarga Rasulullah SAW, termasuk juga baginda Nabi Muhammad SAW. Ini hadisnya, hadis nomor 549. Rasulullah SAW bersabda, "Afdalul imani an ta'lama annallaha ma'aka haitsu ma kunta." Rasulullah SAW bersabda, seutama-utama iman adalah kamu mengetahui bahwa Allah senantiasa bersamamu di mana saja kamu berada. Nah, ini kita bisa yakini dengan sebenarnya bahwa ketika kita di manapun, sebetulnya Allah ada melihat kita juga. Rasulullah SAW bersabda, "Afdalul imani sabru wassamahah." Nah, jadi kata Rasulullah SAW, seutama-utama iman adalah sabar dan lapang dada. Samhah itu artinya toleransi, ramah juga ya, gitu ya. Terus juga menerima perbedaan dan sebagainya. Al-imanu bid'un wa sab'una su'abatan. Faqduluha qawlu la ilaha illallah wadnaha imatatu al-ada anit tariq wal haya'u su'batun minal iman. Jadi Rasulullah SAW bersabda, iman memiliki 73 cabang. Yang paling utamanya adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu merupakan cabang dari iman. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa iman itu tidak sekedar 6, 5, atau prinsipnya ada 3 dan sebagainya. Tidak, tapi iman itu memiliki cabangnya sekitar 73 cabang. 73 cabang artinya banyak sekali. Dan yang paling utama adalah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan ini juga kadang-kadang dibacakan oleh kelompok-kelompok tarekat yang berzikir mengucapkan la ilaha illallah. Dan yang paling terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Duri misalkan, ada batu yang menghalangi motor, nah itu bisa dikeluarkan. Atau misalkan ada sesuatu bisa menghalangi jalan, itu bisa dibuang, dihindarkan atau diperbaiki lah, atau ada lubang jalan yang itu diperbaiki, ditutupi, itu juga bagian dari keimanan. Dan ada juga al-haya, ini malu merupakan cabang dari iman. Jadi kalau kita punya sifat malu, bukan malu-maluin, maka kita termasuk orang yang beriman. Al-Imam Ali afdhalul imani husnul iqan. Nah, kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seutama-utama iman adalah keyakinan yang baik. Nah, ini agak sulit untuk dipahami apa yang maksud dengan keyakinan yang baik. Jadi mungkin menetapkan dalam diri kita tentang keyakinan bahwa sebetulnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling utama, zat yang harus kita sembah, misalkan begitu. Kemudian kita berhusnudon, misalkan begitu ya. Itu mungkin karena iman itu kan tepat dalam hati kita, terus juga ditetapkan dalam dan pikiran juga kita tetap berorientasi pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita akan bacakan hadis yang cukup panjang dari Imam Ja'far al-Shadiq. Innal imana asyru darajatin
bimanzilatil sulam yus'adu minhu mirqatan ba'da mirqatin fala yaqulanna sahibul asnain bi sahibil wahid lasta ala syai'in hatta yantahiya ilal ashir fala tuskit man huwa dunaka fayuskitoka man huwa fawqaka wa idza du'aita man huwa asfalu minka madrajatin farfa'hu ilaika birifkin wala tahmilanna alaihi ma la yutiqu fataqsirahu fa inna man kasara mu'minan fa'alaihi jabruhu. Jadi Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam menyampaikan sesungguhnya iman memiliki 10 tingkat seperti tingkatan anak tangga. Kalau tadi iman itu 73 cabang, ini adalah tingkatannya adalah sebanyak 10 tingkat yang dinaiki darinya anak tangga demi anak tangga. Jadi ada tangga-tangga yang dinaiki, ada step-step tahapan. Oleh karenanya, janganlah orang yang naik tangga kedua mengatakan kepada orang yang naik tangga pertama, kamu tidak mempunyai suatu pegangan. Jadi kata Imam Ja'far As-Shadiq, karena iman itu bertangga-tangga begitu, berstep-step, bertahap-tahap, jadi janganlah kita mengatakan kepada orang yang di bawah kita bahwa kamu tidak mempunyai pegangan, sehingga dia sampai ke anak tangga yang 10. Oke. Janganlah kamu menjatuhkan orang yang berada di bawahmu. Jika kamu lakukan itu, niscaya orang yang berada di atasmu akan menjatuhkanmu. Ini bagian dari iman juga, bahwa perilaku kita yang perilaku kadang-kadang kita menyepelekan orang lain, menyepelekan orang yang statusnya di bawah kita, bahkan mungkin melakukan tindakan-tindakan yang amoral terhadap orang yang berada di bawah kita itu, niscaya kalau kita melakukan itu, misalkan menindas pekerja buruh yang tidak dibayar, misalkan ada yang kerja kemudian ditunda pembayarannya, atau misalkan gajinya tidak dinaikkan kalau misalkan dengan kebutuhan yang sudah naik begitu, maka nanti juga dia akan mengalami hal yang sama yang dia perlakukan pada orang lain itu. Jadi kadang-kadang mungkin kemungkinan kalau kita memperlakukan orang dengan perlakuan kita yang tidak menyenangkan, dan kita nanti juga akan mendapatkan perlakuan yang sama terhadap menimpa pada kita dalam bentuk yang lain mungkin. Jika kamu melihat ada orang yang berada lebih di bawah daripadamu satu anak tangga, maka angkatlah dia kepadamu dengan kelembutan, dan janganlah kamu memikulkan kepadanya apa yang tidak sanggup dipikulnya, karena kamu akan mematahkannya. Jadi kalau mungkin ini terkait dengan beban, terkait dengan pemahaman, pengetahuan. Misalkan kalau beban kerja misalkan ada yang memang tingkat pengetahuan, tingkat kemampuannya sedikit, terus kita kasih kerjaan yang banyak, ya itu sesuatu yang zolim ya, kayak gitu. Atau ada orang yang secara pengetahuan mungkin masih dasar terkait dengan keimanan, keislaman, lalu kita kasih misalkan tafsir, filsafat dan sebagainya, ya tentu saja dia akan tidak bisa menerimanya, bahkan mematahkannya. Sebab barang siapa yang mematahkan seorang mukmin, maka dia wajib membetulkan tulang orang mukmin yang patah itu. Jadi kalau dia sampai terzalimi, dia sampai betul-betul tersiksa dengan keadaan seperti itu, maka kita wajib untuk menolongnya, membetulkannya, terus kita meluruskannya sebaik-baiknya. Masuk ke 554 nomornya, innallaha wa do'al imana ala sab'ati ashumin alal birri was-sidqi wal yakini wal ridha wal wafa'i wal ilmi wal hilmi. Nah, ini Imam Ja'far As-Shadiq itu menyampaikan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla meletakkan iman pada 7 bagian. 1, kebajikan, ini kebaikan. Ketulusan, kedua ketulusan. Ketiga, keyakinan. 4, ridho. 5, memenuhi janji. 6, ilmu. Dan 7 adalah kesabaran. Ini tingkatan-tingkatan dari bagian-bagian dari keimanan. Jadi tampaknya setiap para imam, setiap tokoh-tokoh, dan juga ada hadis-hadis Rasulullah SAW juga
menunjukkan bahwa iman itu tidak sempit 6, 5 dan sebagainya, tapi juga beraneka ya, panjang, dan juga hampir sesuatu yang sifatnya terkait dengan keyakinan itu bagian dari keimanan gitu ya. Seperti tawakal, kita yakin pada Allah, bahwa menyerahkan diri kita pada Allah Ta'ala juga itu bagian dari keimanan. Nah, ini kita masuk lagi kepada satu lagi yang terkait dengan rukun iman. Di sini kasih judulnya menarik nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al imanu fi asyratin al ma'rifah wa ta'ah wal ilmu wal amalu wal wara'u wal ijtihadu wa sabru wal yakinu warda wa taslimu fa ayyaha faqada sahibuhu batala nizamuhu. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman berada di dalam 10 perkara. Jadi kalau tadi ada yang 73, ada yang 10 tingkatannya. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan ada 10 perkara. Ma'rifat, ketaatan, ilmu, ramal, wara' menjauhkan diri dari dosa, ijtihad, sungguh-sungguh, kemudian kesabaran, keyakinan, ridha, dan ketundukan kepada Allah. Apabila pemilik iman kehilangan salah satunya, ini saya sistem yang dibangun akan punah, akan runtuh. Ya, ini kata Rasulullah SAW yang harus dimiliki oleh orang mukmin, orang Islam, terkait dengan keimanannya. Disebut orang yang beriman yang kokoh keimanannya kalau dia misalkan memiliki ma'rifat, taat, ilmu, melakukan amal, warok, kemudian bersungguh-sungguh, beristihad, kesabaran, bersabar, yakin, ridho, dan tunduk kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau itu hilang, satu di antaranya, maka keimanan kita runtuh. Al-Imamul Ali, nah dari Imam Ali bin Abi Thalib sallallahu wajah, al-imanu ala arba'ati arkan. Kata Imam Ali bin Abi Thalib itu katanya iman itu ada 4. At-tawakkulu 'ala Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tafwidu ilallah, kemudian menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, segala urusan tafwid ya. Kemudian buat taslimu li amrillah, tunduk kepada perintah Allah. Warila li qada'illah, ridho kepada qada Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kita melihat menyimak ada 73, 10 tingkatan, kemudian juga ada 7 bagian tentang keimanan. Di sini disebutkan ada 4 pilar, yaitu tawakal, kemudian tafwid, menyerahkan segala urusan pada Allah, kemudian at-ta'at, ya, at-taslim, tunduk kepada Allah Ta'ala, kemudian ar-ridha bi qada'illah, ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Masih juga dari Imam Ali bin Abi Thalib, husnul afafi waridha il kafafi inda'a inil iman. Nah, kesucian yang baik dan merasa puas dengan rezeki yang mencukupi merupakan tonggak-tonggak iman. Nah, jadi tidak hanya yang tadi yang 4 juga, tidak hanya yang 10, tidak hanya yang 7, tidak hanya yang 3. Di sini juga disebutkan bahwa kalau kita melakukan tazkiyah, menghindarkan diri dari perbuatan berdosa, kemudian juga rasa cukup dengan rezeki yang diberikan Allah Ta'ala, jadi tidak awak, tidak magnet, tidak rakus gitu ya, tidak mencari dunia dengan segala, menghalalkan segala cara. Maka itu kalau kita cukup, rasa cukup, itu karena akhirnya, maka termasuk orang yang menegakkan tonggak iman. Di sini bukan qanaah, menggunakan kata waridha bil kafafi, masa cukup ya, hidup dengan rezeki ya dari Allah Subhanahu wa taala yang ada. Hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ausaku ural iman awwala yatu fillah wal hubbu fillah wal bu'du fillah. Rasulullah SAW bersabda, tali iman yang paling kuat adalah taat kepada Allah, al-walayatu fillah, taat gitu, walayah ya, wal hubbu fillah, ini diartikan sebagai cinta kepada Allah,
cinta karena Allah, wal bughdhu fillah, marah karena Allah. Jadi disebut orang yang memiliki tali keimanan yang kuat kalau dia misalkan taat kepada Allah, cinta karena Allah, dan marah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Au sakulu qura kalimat taqwa. Tali yang paling kuat adalah kalimat takwa. Al-Imam Ali, faminal imani ma yakunu syabita mustakirran fil qulub wa minhu ma yakunu awariya bainal qulubi wasuduri ila ajalin ma'lum. Jadi Imam Ali bin Abi Thalib karena Allah menyampaikan di antara iman ada yang kukuh dan tetap di hati, dan di antaranya pula ada yang datang dan pergi di antara hati dan dada hingga batas waktu yang telah ditentukan. Ada dua lagi ini yang perlu disampaikan. Imam As-Sadiq, Imam As-Sadiq wa qad su'ila amma yusabbitu al-imana fil abdi alladhi yusabbutuhu fihi al-wara'u walladhi yukhrijuhu minhu tama'. Imam As-Sadiq itu berkata tatkala ditanya tentang apa yang mengukuhkan iman dalam diri seorang hamba. Yang mengukuhkan iman dalam diri seorang hamba adalah wara, menjauhkan diri dari dosa, sedangkan yang mengeluarkannya adalah ketamakan. Kalau tamak, kalau tarakus, maka menjauhkan diri kita, menjauhkan kita dari keimanan. Kalau kita wara, mendekatkan kita pada keimanan. La yasbutu lahul imanu illa bil amali wal amalu minhu, katanya. Imam Sadiq itu berkata, tiada yang mengukuhkan iman seorang mukmin kecuali dengan amal, dan amal merupakan bagian dari iman. Teman-teman yang masih menyimak Salawat Channel, dari hadis-hadis yang Yazadul Hikmah ini kita ketahui ternyata iman ya, terdiri dari 73 cabang. Kemudian di sana diantaranya termasuk mungkin di sini ada sabar, lapang dada, dan kemudian di sini yang paling utama katanya la ilaha illallah, dan itu menjadi fondasi dari keimanan dan keislaman seseorang. Iman yang jumlahnya 10 tingkat, kemudian juga ada yang 7, ada juga yang di sini 10 perkara, kemudian juga ada 4 pilar gitu. Kesucian itu, dan kesucian, dan juga merasa cukup dengan rezeki itu termasuk juga iman gitu ya. Taat pada Allah, kemudian cinta dan marah karena Allah Subhanahu wa taala, itu juga bagian dari keimanan. Takwa juga bagian dari keimanan gitu. Hampir dan amal gitu itu termasuk juga bagian dari keimanan. Jadi keimanan itu sesuatu yang sangat sulit juga untuk kita rumuskan, misalkan menjadi ini rukun iman yang benar, ini rukun iman yang salah, dan sebagainya. Itu sangat sulit sekali untuk dirumuskan demikian, karena dalam hadis pun rukun iman itu cabangnya 73, jadi sangat banyak sekali gitu ya. Tidak bisa dibatasi dengan 5, 6, dan sebagainya. Jadi konsep-konsep yang kita ketahui tentang rukun 6 dan sebagainya itu mungkin konsep-konsep yang berlaku dalam mazhab dalam kelompok-kelompok Islam saja. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memaklumi atas pembacaan saya, atas pengetahuan yang masih cetek, masih tidak mendalam, jadi hanya sekedar menyampaikan saja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Aku lupa lihada wastagfirullah li walakum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi summa nafsun ila Muhammad Emri Syahri wa alihi lahumul fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.